Di dunia hiburan, nama Ammar Zoni sempat bersinar sebagai pesinetron dan figur publik yang dikenal luas. Namun, belakangan namanya kembali menjadi sorotan, bukan karena akting, tetapi karena kasus narkoba yang menyeretnya ke balik jeruji. Pada Oktober 2025, berita mengejutkan datang. Ammar Zoni dipindahkan ke lapas super maksimum security di Nusa Kambangan, Cilacap. Penahanan ini bukan hanya karena kasusnya, tapi karena statusnya sebagai tahanan high risk akibat dugaan mengedarkan narkoba dari dalam rutan Salemba. Apa sebenarnya perjalanan kasus ini? Apa kesalahan yang terus dilakukan? Dan apa makna dari pemindahan ke Nusa Kambangan? Mari kita urai secara kronologis. Kasus narkoba pertama Ammar terjadi pada tahun 2017, ketika ia ditangkap Polres Metro Jakarta Pusat karena penggunaan sabu dan ganja. Ia kemudian menjalani rehabilitasi selama hampir setahun di RSKO Cibubur. Pada Maret 2023, ia kembali terjerat kasus narkoba, ditangkap atas kepemilikan sabu. Vonisnya pada awalnya 7 bulan penjara. Tak lama setelah bebas, di Desember 2023, Ammar kembali ditangkap dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Kali ini barang bukti sabu dan ganja. Ia divonis 4 tahun penjara dan denda 800 juta rupiah setelah proses banding. Pada Januari 2025, dugaan beredar bahwa Ammar Zoni melakukan peredaran narkoba dari dalam rutan Salemba, Jakarta Pusat. Ia diduga menerima pasokan narkotika dari luar rutan, lalu mendistribusikannya ke narapidana lain di dalam lembaga pemasyarakatan. Barang bukti antara lain sabu, tembakau sintetis, sinta, serta ekstasi. Aplikasi komunikasi seperti Zangi digunakan sebagai sarana koordinasi dalam peredaran narkoba tersebut. Petugas rutan curiga atas gerak-geriknya selama razia dan penggeledahan rutin. Setelah penggeledahan dan penyidikan, kasus ini dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Pada tanggal 8 Oktober 2025, berkas perkara, tahap 2, Ammar Zoni dan 5 tersangka lainnya diserahkan dengan barang bukti. Ancaman hukuman yang dihadapi sangat serius. Berdasarkan pasal 114 ayat 2, Yungto pasal 132 ayat 1, UU Narkotika dan pasal 112 ayat 2, Yungto pasal 132 ayat 1. Hukuman bisa sangat berat, bahkan bisa mendekati seumur hidup atau lebih tergantung dari tingkat kesalahan dan bukti. Karena dianggap sebagai tahanan high risk akibat dugaan peredaran narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan, Ammar Zoni dipindahkan dari lapas Cipinang menuju lapas super maksimum security Karanganyar di Nusa Kambangan, Cilacap. Pemindahan terjadi pada 16 Oktober 2025 bersama dengan 5 tahanan lainnya yang memiliki profil serupa. Nusa Kambangan dikenal sebagai lapas dengan tingkat keamanan sangat tinggi, khususnya untuk tahanan yang dianggap berisiko tinggi. Di sana, pengawasan lebih ketat, isolasi lebih kuat, dan protokol keamanan super maksimum diberlakukan. Kasus ini memicu banyak perdebatan di publik. Apakah pemindahan ke Nusa Kambangan adalah bentuk hukuman tambahan atau hanya langkah keamanan? Beberapa pihak menyoroti lambatnya publik mengetahui kasus peredaran di dalam rutan. Karena meski pelanggaran diduga terjadi sejak Januari 2025, baru di awal Oktober kasus ini jadi perbincangan luas. Ada juga kritik terhadap sistem pemasyarakatan di Indonesia. Bagaimana narkoba bisa masuk ke dalam fasilitas penjara rutan, bagaimana pengawasan dipertahankan, dan bagaimana integritas petugas terkait. Kasus Ammar Zoni menggambarkan bahwa hukuman penjara bukan jaminan bahwa pelaku akan terlepas dari lingkar narkoba. Justru situasinya bisa lebih kompleks. Keamanan dan kontrol di dalam rutan adalah aspek krusial yang sering terlewat. Jika barang haram bisa diedarkan dari dalam lembaga pemasyarakatan, maka sistem perlu dievaluasi secara menyeluruh. Pentingnya transparansi hukum. Publik berhak mengetahui proses hukum, bukti, dan bagaimana pemindahan tahanan dilakukan agar tidak ada kesan pilih kasih atau pelanggaran hak asasi. Ammar Zoni bukan hanya menjadi figur publik, tapi juga simbol dari masalah sistemik yang lebih besar. Narkoba, kelemahan dalam pengawasan lembaga pemasyarakatan, dan konsekuensi ketika kesalahan diulang tanpa pembenahan. Perjalanan kasusnya, dari penangkapan, rehabilitasi, vonis, hingga pemindahan ke Nusa Kambangan, bukan sekadar berita selebriti, melainkan cermin bahwa hukum dan keadilan harus berlaku secara adil dan tegas, bahkan terhadap figur publik. Semoga kasus ini menjadi momentum bagi perbaikan, agar penjara tidak menjadi tempat berkembangnya jaringan kejahatan,
agar petugas lebih profesional dan agar masyarakat lebih kritis terhadap bagaimana sistem hukum dijalankan.